dan umat manusia yang kehilangan lengannya di depan mereka sedang berjuang untuk menggigitnya. Ini mendorong umat manusia sebagai anjing pemburu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan perlahan bangkit. Hanya merasa langit berputar. Dia baru saja menerobos, dan wilayahnya tidak stabil. Selain itu, dia terluka parah oleh serangan diam-diam. Dia bahkan terhuyung-huyung dan didukung oleh Putri Wen Qing. Dan 10.000 Dao Demon Flower di tubuhnya menyesal sekaligus terkejut. Apakah ada pengkhianat dalam ras manusia ini? Sayang sekali kedua orang tua ini bereaksi dengan cepat. Para pembunuh ini juga cukup sampah. Jika ada alam tahu, binatang kecil ini akan dibunuh. Wood, kamu baik-baik saja. Qin Yichen menghela nafas lega, dan melambaikan tangannya dengan lemah. Leluhur, bisakah kamu menekan mereka? Mata Divine Ke Tiangxuan berkedip, lalu diam-diam mengangguk. Pergi ke Yang Mulia untuk membahas masalah. Ada lebih dari 10 pembunuh, tetapi hanya sedikit yang tersisa akhirnya. Tiangxuan Ke mengeluarkan kotak brokat, membuka kotak brokat, dan jarum emas berkibar dan menusuk tubuh manusia, yang membuat para pembunuh yang berkelahi seperti anjing berkedut dan berjuang untuk berteriak. Ekspresi Ke Wen San terganggu, dan dia pertama kali melengkungkan tinjunya. Itu adalah kelalaianku yang menyebabkan pembunuh mendekati langit. Qin Yichen adalah Jenderal Wen Tiangwan, dan status Ke Wen San tidak rendah. Dapat dikatakan bahwa dia hanya di bawahnya. Dan sebagai putra kedua Kaisar Ke Wen San bertanggung jawab untuk menangani banyak masalah di ketentaraan, dan kekuatannya tidak dangkal. Tapi Ke Wen San juga malu. Ini bukan di luar, tapi di dalam Wen Tian Pass. Ada lapisan penjaga. Gua Tianxing juga sangat dekat dengan leluhur. Dalam hal ini, masih bisa menyelinap menyerang. Ketika ada yang tidak beres, tanggung jawab Ke Wen San tidak bisa dihindari. Tetapi ketika Ke Tiangxuan mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan urusanmu. Para pembunuh ini bukanlah saudara dari kota Feng Shui. Qin Yichen merasa kesal di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menunjukkan linglung. Bagaimana mereka bisa masuk ke Wen Tian Pass? Tanda seru. Ke Yuheng berpikir sejenak, seharusnya itu pertempuran Raja Penangkap Bintang. Dia mengambil kesempatan untuk mengusir para pembunuh ini dan masuk ke sini. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya, dan Raja Bintang Dunia Bawah benar-benar membantu. Tidak. Ini seharusnya bukan alat Raja Pemetik Bintang, tapi alat surga. Raja Pemetik Bintang hanya bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Apa yang dikatakan Ke Yuheng masuk akal. Huru-hara pada saat itu adalah puluhan juta peringkat, dan tidak bisa lebih mudah untuk masuk dengan selusin pembunuh. Bahkan jika Ke Wen San menghitung kerugian perang setelah peristiwa tersebut, bagaimana mungkin puluhan juta tentara tetap diam? Dan alasan mengapa lingkungan Gua Qin Yichen belum ditemukan adalah pertama karena terbatasnya wilayah para pembunuh ini. Semakin tinggi statusnya, dan semakin tinggi prestise dalam marga tersebut, demikian pula semakin banyak orang yang mengetahuinya. Namun, Wen Tiangwan memiliki lebih dari 20 juta pasukan, termasuk Kaisar Ke, Wu Jin, 12, dan kota manusia Feng Shui. Ini bukan campuran naga dan ular, tetapi tidak ada pihak yang mengenal. Belum lagi klan Kaisar Ke tidak mengenal ras manusia, bahkan jika mereka adalah klan Kaisar Ke yang sama. Para jenderal di atas saling mengenal, tetapi para prajurit di bawah komandonya pasti belum pernah mendengar nama-nama jubah yang sama dari tentara lain. Ke Wen San juga membuat pusing. Meski ras manusia dan mereka adalah sekutu, mereka bukan milik atasan dan atasan. Bahkan jika mereka adalah atasan dan atasan, leluhur kedua Kaisar Ke yang dapat memerintahkan mereka. Kualifikasinya ada di sana, dan tidak apa-apa untuk memerintahkan umat manusia untuk melakukan sesuatu saat bertarung bersama. Kota Feng Shui tidak dapat mendengarkan perintahnya. Namun, Ke Wen San tidak dapat mengendalikan semua umat manusia. Kunci kota Feng Shui juga mematuhi tugasnya. Selama Kaisar Ke dibayar cukup, manfaatnya cukup, kecuali ketika ada pertempuran, umat manusia tidak pernah melakukan apa-apa. Hal yang sama berlaku untuk para penjaga yang bertanggung jawab atas patroli. Pertama, tidak mungkin bagi mereka untuk membedakan identitas si pembunuh. Dan kedua, sulit untuk diinterogasi. Ini menghasilkan lebih dari 10 ras manusia yang mampu membunuh Qin Yichen. Selain itu, untuk mencegah alam menjadi terlalu tinggi, menimbulkan kecurigaan. Misalnya, manusia yang kuat di alam Tao harus memiliki kepala dan wajah, dan sulit untuk disamarkan. Rana Daozun hampir mencapai batas penyergapan sementara. Secara umum, seorang pembunuh di alam Tao tidak bisa berbuat banyak. Tapi jangan lupa, ini adalah alam Dao dari ras manusia berdarah murni, dan ini sangat kuat. Qin Yichen baru saja menerobos, dan dia harus dialihkan untuk bertarung dengan 10.000 bunga iblis Dao. Dan tidak ada yang berani berpikir bahwa akan ada pembunuh dan kekuatan tempur yang mengerikan dari ras manusia berdarah murni. Jika Ke Tiangxuan sesaat kemudian, atau bunga iblis Wan Dao kejam, dia sudah mati. Satu-satunya perbedaan adalah tangan siapa dia mati. Leluhur, apakah Anda mengatakan bahwa Kaisar mengundang guru? Apa artinya ini? Qin Yichen bertanya dengan suara rendah.
Dia tahu jawabannya, tetapi dia harus berpura-pura bodoh. Namun, untuk tangan hitam di belakang para pembunuh ini, leluhur kedua Kaisar Ke marah dan menunjukkan ketakutan besar. Warisan Kaisar dapat mengontrol. Karena itu, Ke Yuheng hanya melirik Feng Nianwu. Terserah kamu. Feng Nianwu melirik Qin Yichen dengan ekspresi rumit. Masalah ini sangat terlibat. Saya juga telah mendengar petunjuknya, dan saya akan memberitahu Anda melalui transmisi suara. Transmisi suara secara alami tidak berbicara tentang sebab dan akibat. Feng Nianwu juga telah mendengar tentang pengalaman Qin Yichen. Tetua, apakah ini benar-benar yang dilakukan Kaisar Surga? Feng Nianwu diam. Kemungkinan besar Anda pernah melihat metode ini. Kaisar dari Kaisar Ke terlempar ke dunia nyata oleh lonjakan jalan yang punah. Metode ini telah membangkitkan kecurigaan Qin Yichen, dan pembunuh manusia hari ini membuat Qin Yichen lebih meyakinkan. Mampu mengendalikan keturunan naga sejati juga dapat secara alami mengendalikan umat manusia. Tapi yang membuat Qin Yichen kesal adalah bahwa ini semua ras manusia berdarah murni. Feng Ling juga merupakan keturunan dari naga sejati. Namun akibatnya, ia didorong oleh keberadaan di belakang Kaisar sebagai anak terlantar yang bisa ditelantarkan kapan saja. Diserang oleh rekan senegaranya sendiri, seseorang harus berpura-pura cuek. Kesulitan dan kebencian semacam ini membuat Qin Yichen hampir menggigit giginya. Tianxing, tenang dulu, dan sembuhkan lukamu dulu. Ke Tiangxuan berkata, secara pribadi menghancurkan buah dewa, dan bekerja dengan kekuatan ilahi untuk membelai leher Qin Yichen. Kekuatan kapak itu menakutkan, dan yang lebih menakutkan adalah cara Kaisar Surga. Bahkan ketika dia menghadapinya, itu juga mengungkapkan sentuhan bermartabat. Qin Yichen duduk di kursi jenderal dan terdiam lama sebelum dia merasa tenang. Dia hanya ingin tahu sekarang. Bisakah ras manusia ini diselamatkan? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua umat manusia gemetar, dan wajah mereka rumit. Faktanya, Feng Nianwu juga pernah mendengar tentang tuan dan leluhur Kaisar Langit, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki darah dan kebencian yang dalam dengan ras lain. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat metode Kaisar Surga. Jika dia belum mendengar pengalaman Qin Yichen di pengadilan Tao Zhuang, saya khawatir reaksi pertama adalah mencurigai bahwa kota Feng Shui memiliki pengkhianat. Ke Yuheng bahkan lebih gugup. Mudah saja membunuh ras manusia ini. Mudah baginya. Dan bahkan Feng Nianwu pada akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi sulit untuk menyelamatkan ras manusia ini. Bagaimanapun, ini adalah cara Kaisar Surga. Qin Yichen telah belajar. Tidak hanya dia telah belajar, dia melihat Feng Ying mati di depannya. Jiwanya terbang menjauh. Dan itu sangat menyedihkan.